Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang berbahagia ini tentunya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu ilmu yang alhamdulillah saya dapatkan dari sebuah buku yang menurut saya sangat bagus, yang ditulis oleh Bapak Arfan Pradiansyah, satu buku yang berjudul The 7 Laws of Happiness, 7 rahasia hidup bahagia. Ini buku isinya sungguh-sungguh bagus, sangat bermanfaat, dan pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi sebagian kecil dari isi buku ini, yaitu tentang satu tips, ya, satu cara untuk kita berbahagia itu salah satunya adalah dengan syukur. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syukur ini, ya, di bagian video yang sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips dari buku ini, bagaimana sebetulnya agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Karena kan sifat dasar dari manusia itu adalah seringkali mengeluh dan mengeluh. Sehingga kehidupan ini terasa begitu sulit, terasa begitu sempit. Walaupun mungkin kita memiliki banyak hal yang sebenarnya bisa kita syukuri. Nah, ada 7 tips yang ditawarkan oleh Bapak Arfan Pradiansyah dalam buku ini, bagaimana agar kita mampu untuk menjadi orang yang bersyukur. Tips yang pertama, beliau mengatakan, agar menjadi pribadi yang bersyukur itu, pertama, pikirkan semua yang telah dimiliki, bukan yang diinginkan. Pikirkan, rasakan, nikmati apapun yang sudah kita miliki, bukan kita lebih banyak memikirkan apa yang kita inginkan. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh memiliki keinginan? Tentu boleh. Yang dimaksud di sini adalah jangan sampai apa yang kita miliki tidak bisa kita nikmati, sementara kita berpikir sesuatu yang tidak ada di tangan kita. Maka ini, kalau kata Iwan Fals ini, bahwa keinginan adalah sumber penderitaan. Artinya, kalau kita punya sesuatu, bukannya kita kemudian menikmati apa yang kita miliki, tapi kita berpikir sesuatu yang belum ada di tangan kita. Maka nikmatilah, pikirkanlah apa yang sekarang sedang kita miliki, yang ada di tangan kita. Maka coba dari sekarang, data, tulis, apa saja sih sebenarnya yang kita miliki saat ini. Dari mulai yang terdekat dari diri kita. Alhamdulillah kita memiliki orang tua. Alhamdulillah kita memiliki pasangan. Alhamdulillah kita memiliki anak. Alhamdulillah kita memiliki rumah misalnya. Alhamdulillah kita memiliki kendaraan. Terus ditulis daftar apa yang kita miliki itu, dan kalau kita fokus berpikir kepada apa yang kita miliki, maka yang muncul adalah alhamdulillah ya Allah, saya masih memiliki ini. Gitu. Ya. Jangan sampai kita sedang naik motor misalkan, yang kita miliki motor, tapi kemudian kita mengeluhkan karena orang lain pakai mobil. Sehingga kita tidak bisa menikmati motor kita. Kita tidak bisa menikmati apa yang kita miliki.
Itu yang pertama. Pikirkan apa yang kita miliki saat ini, bukan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, tips untuk menjadi orang yang mampu bersyukur itu adalah yang kedua di sini, fokuslah pada kelebihan kita, bukan pada kekurangan. Kebanyakan orang dia berfokus pada kekurangannya. Saya memang punya prestasi sih di kelas misalkan, di anak-anak. Tapi saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, saya nggak bisa. Akhirnya, karena fokusnya pada kekurangan, maka kelebihan yang kita miliki ini tidak terdeteksi, tidak teridentifikasi. Maka kalau bisa, kita tanya kepada orang lain, apa sih kelebihan saya? Kemudian syukuri kelebihan itu. Elaborasi kelebihan itu. Lakukan sesuatu yang sesuai dengan kelebihan kita. Maka segala kekurangan itu akan bisa tertutupi. Ya. Itu yang kedua, fokus pada kelebihan. Dan jangan fokus pada kekurangan. Karena ketika kita fokus pada kekurangan, maka kita tidak akan mampu bersyukur. Kemudian, tips yang ketiga agar menjadi orang yang bersyukur adalah ketika mendapat rahmat, ketika mendapat karunia, ketika mendapat rezeki, maka tanyakan, mengapa saya? Why me? Ini untuk mengcounter, ini untuk menutup apa yang selama ini sering kita lakukan. Apa yang selama ini sering kita lakukan? Kalau kita mendapat kesulitan, kalau kita mendapatkan kesusahan, baru kita sering kali bertanya, why me? Kenapa saya ya Allah? Kenapa saya dikasih seperti ini ya Allah, cobaan seperti ini ya Allah, musibah seperti ini ya Allah. Sehingga seolah-olah bahwa kita ini menjadi orang yang paling menderita gitu di dunia ini. Tapi tanyakan, justru di saat segala sesuatunya berjalan dengan baik, kita bilang, itu kan biasa. Itu kan sudah berjalan mestinya seperti itulah gitu. Nah, maka kita harus mulai bertanya, wah ini kenapa ya Allah itu ngasih ke saya seperti ini, kok alhamdulillah saya ya masih sehat seperti ini gitu. Ya Allah gitu kan, kenapa ya saya ini masih diberikan oleh Allah, masih bisa makan dengan baik. Oh berarti Allah sayang sama kita gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan, wah ini kenapa saya gitu, jangan kita tanyakan saat kita dapat musibah, dapat kesulitan. Ya. Karena itu akan semakin membuat kita terpuruk dan kita tidak bisa bersyukur. Kemudian yang berikutnya, yang keempat ya, agar kita mampu bersyukur, tips yang keempat adalah di saat kita mendapat musibah, tanyakan kepada diri kita, apa sih sebenarnya hikmah yang bisa saya dapatkan dari semua ini. Jadi ketika dapat musibah, ketika dapat kesulitan, pertanyaannya apa sih hikmahnya? Sehingga nanti kita akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ternyata dengan musibah ini saya bisa ini gitu ya. Kayak contoh sekarang misalkan sedang COVID-19 begini. Ya Allah, apa ya hikmahnya dari semua ini? Kalau kita mengidentifikasi, mencari apa hikmah yang ini, apa hikmah dari musibah ini, apa hikmah dari cobaan ini, maka kita akan mampu bersyukur pada Allah. Ternyata ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Kata Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu ngasih hikmah itu bukan sembarangan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, dan orang yang dikasih hikmah, yang bisa mendapatkan hikmah dari setiap kejadian, baik itu musibah, ujian, cobaan, dan lain sebagainya, maka orang itu sudah diberikan kebaikan yang banyak. Maka cari hikmahnya. Kemudian yang kelima,
agar kita mampu menjadi orang yang bersyukur itu, bayangkan segala sesuatunya tidak ada. Hari ini kita punya, misalkan orang tua punya anak. Iya, anak ini nakal sekali. Anak ini susah diatur. Tapi saat dia tidur, pandangi dia. Ya Allah, gimana ya kalau dia nggak ada? Sementara banyak orang lain yang menginginkan anak. Sekarang saya punya anak seperti ini. Berarti ini adalah ladang amal saya untuk saya didik gitu. Jadi bayangkan, ketika punya istri, punya suami, punya pasangan, lihat saat tidur, ya Allah, seandainya dia tidak ada, mungkin kehidupan saya ini merana dan sebagainya gitu. Jadi bayangkan, seandainya itu nggak ada. Nah, maka dengan adanya itu, apapun keadaannya, maka kita akan bersyukur, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Gitu. Kemudian yang keenam, tips agar kita mampu bersyukur adalah masukilah masa kini. Artinya apa? Saat kita minum kopi, nikmati betul. Ya Allah, enak banget gitu. Jangan sampai pas kita minum kopi ngebayanginnya, ya, misalkan kopi hitam yang kita punya di rumah, ngebayanginnya kita minum kopi di Starbucks gitu. Sehingga apa yang ada tuh hambar, tidak terasa gitu. Maka masukilah masa kini. Cherish every moment. Nikmati setiap keadaan yang kita lewati. Nikmati itu. Kemudian yang terakhir, ya, jelajahi semua potensi yang kita miliki. Ini penting, ya. Jelajahi semua potensi yang kita miliki. Mungkin kata orang kita mempunyai kekurangan, tapi pasti ada potensi besar di situ. Ketika kita mendapatkan potensi besar itu, maka kita akan melihat kedahsyatan yang luar biasa. Maka kita akan berpikir, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau kasih potensi ini, sebuah potensi yang mungkin nggak Engkau berikan kepada orang lain. Mungkin itu 7 tips ya dari buku The 7 Laws of Happiness, 7 rahasia hidup bahagia. Hanya satu bagian saja, yaitu tentang syukur. Bagaimana kita mampu menjadi pribadi yang bersyukur. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.